Ini adalah menurut aku salah satu tas dari branded atau luxury brand yang bisa banget untuk pemula. Jadi kalau mau tahu gimana reviewnya dan kira-kira kayak gimana sih tasnya, ya langsung aja kita ke videonya. Hai, aku Dea dan selamat datang di channel aku. Dan kali ini aku mau review tas ini. Oke, sebenarnya dari judul kalian udah tahu ya ini tas apa. Cuma aku mau lebih detailin lagi nih spesifikasi tas yang aku punya ini. Ini tuh Herbag, jadi dia tuh Hermes, yes, Hermes yang harganya mungkin kalian tahu beratusan juta gitu ya. Ini ada versi kanvasnya, ini namanya Herbag 31 dengan stem Ecotac. Nanti aku taruh deh tahunnya kira-kira berapa. Jadi yang jelas ini adalah tas pre-love yang aku beli. Jadi kalau tadi aku bilang ini Herbag 31, maksudnya adalah di sini lebar tasnya itu 31 cm karena dia juga ada yang ukurannya 39 yaitu 39 cm. Jadi kayak lebih lebar gitu, tasnya lebih besar. Tas ini yang menurut aku agak sedikit underrated ya untuk orang-orang yang agak awam mungkin kurang ngeh nih sama tas ini karena emang tas ini tuh jarang banget ditemuin, jarang orang pakai, jarang juga ada di toko gitu. Tapi menurut aku ini tuh bener-bener kayak multifungsi banget dan emang berguna banget gitu. Nah, sebelum aku jelasin kenapa dia berguna dan multifungsi banget, aku mau jelasin dulu tentang spesifikasi tasnya. Jadi, depannya kayak gini, terus belakangnya tuh kayak gini. Jadi, ada strapnya, ada handle-nya juga. Terus, di sini tuh ada pocketnya. Dan gak cuma sampai situ aja, dia juga dapat satu lagi tasnya. Jadi dia tuh kanvas juga. Jadi karena ini adalah seri lama. Kalau yang tahun lama itu dia satu tas tuh emang bisa diganti-ganti si kanvasnya tuh, jadi langsung dapat 2 gitu. Tapi kalau yang sekarang itu namanya Herbag Zip. Nah itu tuh nggak dapat kanvas yang kedua. Jadi dia cuma dapat pouch kecil gitu. Jadi kalau kamu mau dapat 2 kanvas kayak gini, 2 tas kayak gini, belinya harus yang pre-love ataupun yang tua. Jadi menurut aku kayak worth it banget itu satu tas dapat 2 tampilan look, yang warnanya krem sama yang warnanya hitam. Nah kalau kalian di sini juga yang warnanya hitam tuh kayak nakuk ke dalam ya jahitannya tuh. Sedangkan kalau yang krem ini tuh jahitannya ada di luar. Itu karena ini sebenarnya bisa dibalik gitu. Jadi aku pakainya tuh bisa bolak-balik juga. Ini kantongnya di dalam kan? Tuh, kantongnya di dalam dan jahitannya juga di dalam tuh, ya kan? Nah, itu bisa bolak-balik. Jadi kalau misalnya mungkin kamu pengen kelihatan lebih sedikit formal dan pengen lebih struktur lebih rapih gitu ya tasnya, bisa dipakai yang bagian jahitannya di luar. Tapi kalau misalnya kamu pengen lebih santai terus lebih casual gitu ya, mungkin bisa dipakai seperti yang warna hitam tadi. Tuh, yang hitam pun sekarang jahitannya lagi ada di luar tuh, bisa pakai dua-duanya. Nah, itu dia tadi kanvasnya. Sekarang gimana kalau mau gantinya? Jadi digantinya tuh di sini nih. Nah, ini kan ada bolongan-bolongan ya. Nanti tuh dimasukin kaitannya atau besinya tuh ke dalam sini. Jadi di sini tuh ada besi untuk sebagai penyangganya. Jadi dia tuh nyangga si tasnya, nyangga si handle-nya juga. Nah, setelah fitur tasnya yang tadi menurut aku tuh versatile banget, mau dipakai formal ayo, dipakai casual juga bisa gitu ya. Sekarang aku mau nunjukin tentang kondisi fisik tas aku nih, karena kan aku bilang tadi ini aku beli pre-love ya atau second, jadi emang kondisinya tuh yang nggak mulus gitu. Nah, kulitnya nih udah ada crack-cracknya gitu ya, karena ini juga udah puluhan tahun tasnya gitu ya. Si logonya tuh udah jelek gitu ya, ibaratnya udah baret-baret banget. Terus juga dia harusnya nih ada gemboknya yang ikonik dari Hermes gitu loh, tapi di sini udah nggak ada. Harusnya di gemboknya tuh ada di sini nih, sehingga si tasnya tuh lebih kuat topangnya. Nah tadi di awal juga aku bilang kan kalau ini oke banget untuk pemula atau orang yang pengen gitu ya punya luxury brand atau tas Hermes khususnya, tapi budgetnya masih minimalis. Karena menurut aku ini untuk orang yang tahu Hermes gitu, dari bentuknya udah kayak Kelly banget kan gitu si strapnya ini. Jadi kamu udah dapet vibe Hermesnya gitu ya dengan harga yang jauh banget. Ini harganya itu di kisaran 15 juta sampai 20 juta untuk
yang vintage kayak gini. Tapi kalau yang agak baru yaitu yang Hermes Zip itu harganya sekitar 20-30 juta untuk pre-love-nya. Nah, barunya harganya itu sekitar 50 jutaan deh kalau nggak salah. Si tas ini tuh muatnya sebenarnya cukup banyak, cuman masih nggak muat untuk laptop ya. Jadi kalau misalkan buku, notes, pad, iPad gitu masih muat. Meski begitu aku ngerasa ada beberapa kekurangan sih. Mungkin lebih tepatnya di bagian strapnya. Aku ngerasa tuh agak sakit gitu di pundak aku saat pakai ini ya. Aku nggak tahu apakah karena ini si strapnya nggak dipolish lagi, karena dia tuh bagian luarnya ya shiny gitu ya, dan bagian dalamnya tuh kayak nggak dipolish atau nggak dilapisin apa-apa lagi gitu. Jadi bikin kegesek-gesek gitu ya saat pakai, mungkin aja saat kegesek-gesek ini jadi lecet gitu sih bagian pundak aku. Jadi untuk final thought-nya, apakah aku akan rekomendasiin ini? Yes, aku akan rekomendasiin banget kalau misalnya kamu emang baru mau mulai nyoba tas branded gitu ya. Dan aku rekomendasiinnya lebih ke beli yang pre-love ataupun yang second. Please banget carinya, sabar aja karena emang agak susah nyari ini yang best deal gitu. Nah itu dia tadi pembahasan aku tentang si tas ini. Semoga bermanfaat ya untuk kamu yang lagi nyari reviewnya atau nyari rekomendasi tasnya. Kalau kalian masih punya pertanyaan tentang tas ini atau tas in general gitu ya, bisa taruh pertanyaannya di comment box di bawah. Terus kalau udah lihat video ini, jangan lupa klik like dan juga subscribe ke channel aku ya. Makasih banyak udah nonton. See you next time. Bye.